Kita dari Marni. Kayak kurang. Nggak apa-apa ya, emang konsep ya. Emang konsep. Marni, the story of Wewe Gombel. Hari ini kita mau seru-seruan bareng Cinepolis. Excited banget, nervous juga. Iya, deg-degan. Campur-campur. Ada yang nambahin lagi mungkin? Gak sabar untuk melihat hasil dari perjalanan hasil, kita. dari kita dan Kerja teman-teman keras yang keren teman-teman banget. semua ya. Halo, saya Syarifah Danish. Di film Marni, The Story of Wewe Gombel ini saya berperan sebagai Irma. Halo, saya Tama. Di film Marni, The Story of Wewe Gombel ini saya berperan sebagai Reza Hilman. Kebalik dong. Kayak begitu berarti. Iya. Oh, Halo, aku Amanda Rikbi. Di film ini aku berperan sebagai Anissa. Iya gitu. Halo, saya Tanba Rakbah, berperan sebagai Aan. Halo, saya Ismi Melinda, saya berperan sebagai Marni. Halo, aku Prisli Herlin, berperan sebagai Poppy. Marni mungkin. Marni boleh nih. Marni boleh sih, kayaknya. Marni. Aku suka banget sih sama cerita ini. Iya. Cerita Marni, The Story of Wewe Gombel itu ya tentang bagaimana Wewe Gombel itu ya backstory-nya adalah Marni, tapi gimana Marni menjadi Wewe Gombel itu seperti apa nanti akan dijelaskan semuanya, keseruannya itu akan terungkap di film Marni Story of Wewe Gombel. Tapi setahu kita, Marni Story of Wewe Gombel ini lebih menceritakan tentang urban legend Wewe Gombel, tapi yang orang lain gak banyak tahu apa sih yang membuat dia menjadi dengan sebutannya ya Wewe Gombel. Terus juga ada background cerita dari keluarganya Anissa pastinya, dan ada kita-kita sebagai pelengkap. Kalau aku kebetulan ini film horor pertama aku, jadi pas ditawarin dan juga campur action. Nah itu yang bikin aku excited banget. Jadi aku selain ceritanya buat aku menarik, karena Wewe Gombel kita udah tahu cerita ini dari kita kecil kan, dan ini juga cerita legenda. Dan juga menurut aku film ini beda banget. Ada actionnya tapi ada dramanya juga. Dan actionnya itu serunya aku harus mengikuti, kita semua mengikuti workshop dan yang diajarkan oleh Wise Team juga gitu sih. Kebetulan yang lain-lain udah lebih berpengalaman ya di action kayak Reza, Ismi gitu. Waktu pertama kali ditawarin untuk bermain film ini memang saya diberitahu kalau film ini genrenya horor, tapi memang ada juga beberapa scene action di mana saya juga berperan. Untuk saya sendiri ada beberapa adegan fighting, dan itu buat saya sih salah satu tantangan kenapa saya pengen menonton film ini, karena menurut saya itu menarik banget. Saya jarang dapat peran di mana saya harus melakukan adegan fighting gitu. Jadi buat saya bermain film Marni ini ada pembelajaran yang bisa saya ambil, karena saya bisa belajar juga bagaimana beradegan fighting di suatu film. Walaupun ini bukan film pertama saya untuk beradegan fighting, tapi buat saya bisa belajar juga di sini. Dan menurut saya sih ceritanya sangat menarik ya, dimana genre-nya nggak hanya horor tapi juga ada dramanya, karena ada cerita keluarga dari Anissa, ibunya dan adiknya, terus ada actionnya, dan untuk genre utamanya sendiri horor gitu. Dan saya film ini genre-nya itu bisa dibilang komplit, jadi sangat menarik. ya kalau dari aku tantangannya lebih ke ngulik si karakternya, karena di sini Tama berperan sebagai anak yang punya cukup bekal agama yang cukup kuat gitu. Jadi dan di sini ada beberapa scene yang aku dibutuhkan untuk meruqyah gitu. Nah, aku sebetulnya lumayan cukup sering mendengar ruqyah gitu, tapi belum pernah terlalu dalam mencari tahu tentang ruqyah itu seperti apa gitu. Jadi tantangannya ya ketika aku harus mencari ayat-ayat ruqyah yang secara sound tuh orang dengernya baru gitu. Karena sepengetahuanku di film horor kita rata-rata ayat ruqyah tuh ya itu aja ya biasanya gitu. Jadi aku pengen mencoba mencari ayat ruqyah yang
bisa terdengar baru lah gitu. Jadi tapi secara arti dan secara apa penyampaian harus tetap benar, tetap dijagain. Itu sih tantangan buatku di film ini gitu. Selain si actionnya juga, karena bisa dibilang koreonya cukup kompleks ya gitu, yang di-create sama timnya Wise Team itu koreonya cukup kompleks yang walaupun aku udah biasa tapi tetap harus menyesuaikan dengan koreo-koreo yang mereka ciptakan gitu. Tapi secara eksekusi menjadi sangat mudah karena mereka sudah menyiapkan video board, short list, breakdown, fighting dan segala macam. Itu akan mempermudah kita pada saat syuting sih. Itu sih Kak dari aku. Tantangan aku sih untuk mempelajari karakter aku menjadi Aan, soalnya kan Aan itu beda ya sama anak-anak lain atau autis lah bisa. Dan aku itu harus kelihatan gak kayak acting. Kadang suka nanya-nanya juga ke Om Billy sama bareng Mama juga. Happy aja dia mah. Happy dia happy. Diseling-selingnya suka dia. Happy. Kalau dari aku sih selain scene fighting yang memang harus memakai prostetik yang itu cukup berat karena memang dianya juga pakai kostum yang lumayan berat gitu kan. Itu background story-nya sih, karakter dari Marnie sendiri dengan berbagai macam yang dia sudah dilalui, kayak dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat di sana, terus dia nggak punya siapa-siapa, tapi dia digituin sama orang, dan akhirnya dia menjadi mentalnya agak kurang gitu, jadi terganggu, terus anaknya juga diambil gitu. Jadi menurut aku itu deep karakter itu yang aku harus ya concern di sana, mau seperti apa Mas Billy pengen digambarkan dalam sebuah film ini. Jadi aku lebih ke sana sih, sama lagi dia kan orang Jawa gitu dan aku orang Sunda, itu yang aku harus bahasanya mau seperti apa yang digambarkan Mas Billy maunya di film ini gitu. Apakah benar-benar Jawa yang memang pada zaman 93 kah, apakah memang ya udah Indonesia aja tapi dengan logat Jawa gitu. Jadi itu yang aku harus pelajari gitu. Sama tembang-tembang nyanyi itu kan ada nyanyi-nyanyi yang memang aku harus ulik juga, karena juga aku harus tahu bukan hanya sekedar nyanyi aja tapi aku harus tahu makna dari nyanyian itu apa gitu. Itu sih. Kalau dari aku karena perannya 11-12 sama Frisly aslinya, kesulitannya apa ya? Oh mungkin aslinya Frisly itu nggak gampang yang ketika ngeliat temen aku ada hantu di rumahnya tuh aku bukan tipikal yang cerita di rumah lo ada ini enggak. Tapi kalau Poppy ini saking dia deketnya kali ya sama Anissa, jadi tipikalnya kalau ada sesuatu itu apapun cerita, dan insting Poppy ini sangat peka. Aslinya Frisly nggak sepeka itu. Selama proses syuting nggak bahas horor karena kebetulan banyak banget cast yang takut penakut. Iya kan? Dan kita di lokasi emang kerjanya nyemil, mana ada. Kerjanya di lokasi tuh nyemil, happy aja. Kalau ngebahas horornya dikit banget, tapi after syuting baru aku bisa cerita ke mereka ini kalau ada apa, karena lokasinya emang lokasi horor. Dari sini lagi. Dari sini lagi. Iya. Kalau saya film ini saya ngerasa whole package ya. Di film ini harapannya penonton bisa merasakan drama yang akan disampaikan dari keluarga Anissa, Rahayu dan Aan. Lalu ada adegan actionnya yang pasti untuk horor jarang dari Indonesia, jarang yang disandingkan dengan action. Di film Marnie ini menurut saya ada whole package dari segala genre ada. Harapannya penonton keluar dari film, keluar dari bioskop setelah nonton film Marnie ini bisa ngerasain apa ya, perasaan yang disampaikan oleh kami semua itu nyampe dan komplit gitu, haru dari keluarganya, terus seru thrilling dari adegan actionnya, juga ada rasa ketakutan dari horor. Oke, kalau dari aku paling selama ini mungkin penonton udah tahu ya maksudnya Wewe Gombel seperti apa kayak gitu. Tapi mungkin setelah nonton film ini mereka jadi tahu asal usul Wewe Gombel tuh karena apa dia bisa ada tuh, mungkin akan bisa terdeliver sama film ini. Jadi itu yang membedakan film horor ini dengan film horor lain.
akan dikupas tuntas perihal Wewe Gombel ini seperti apa. Aku juga. Makin bingung ya. Iya. Ya udah komplit ya, udah komplit Iya sih. bener. Kita 3 lagi udah Tinggal enggak ya? jawab ini lagi, tinggal jawab ini sama seperti Sama. kali ini. Iya sama. Karena Gitu aja ya? aku mau bilang jarang banget ada film horor yang menceritakan kenapa sih hantu itu menjadi hantu. Iya. Jadi di film ini tuh diceritakan sosok Wewe Gombel itu kenapa menjadi Wewe Gombel. Ditambah film ini lengkapnya kenapa? Karena ada drama yang kuat, horor juga, dan action juga. Jadi menurut aku film ini akan menarik untuk ditonton sih. Sama. Sama gitu. Kenapa harus nonton Marni? Karena di situ menurut aku ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagus loh. Keren, apa lagi? Apa pelajaran apa? Bahwa kita itu harus menjaga anak dengan baik. Wah, gila, ya, bagus banget. Iya, itu penting banget. Kamu butuh perhatian kayaknya. Iya, itu perhatian. Benar. Kalau nggak baik ya bisa jadi diculik Lego. Iya, benar. Iya. Keluar Jadi dugaan, buat ya. anak-anak harus nonton ya. Harus ya. Biar tapi tahu. 17 plus. Jangan. Oh. Jangan. Kamu umur berapa? Kamu 17 plus Nggak ini. boleh. Kamu nggak boleh nonton ya? Kamu kan 18. Oke. Kamu 17 plus ini? 21 nggak sih? Ah, serius? Tiga deh, Ya Allah. 7 plus. Astaga, semua orang nggak bisa nonton dong. Kalau dari aku mungkin udah sama ya sama yang lainnya, cuman yang melengkapi ini adalah story tentang perempuan. Jadi please buat teman-teman yang habis nonton ini mungkin akan lebih respect kepada perempuan dan tidak semena-mena kepada perempuan dan tidak yang mengadili sendiri karena mungkin zaman dulu ya, tapi ya hopefully ya mungkin sekarang juga banyak orang-orang seperti itu, tapi dengan adanya tontonan ini Marni The Story of Wewe Gombel jadi akan lebih tahu gitu loh kalau kita itu ya jangan main hakim sendiri dan please respect kepada perempuan gitu. Waduh, kayaknya udah lengkap banget nih kebetulan. Jadi kalau dari aku cuma terima kasih dan Promo nih. iya, terima kasih dan jangan Jangan lupa. lupa untuk nonton Marni Story of Wewe Gombel, ketemu sama kita dan selamat bermimpi indah. Semoga Wewe Gombel aslinya nggak tidur balik. Agak-agak banget ya. Iya, Takut ya ngancem ya gitu. Halo anak bioskop, jangan lupa nonton film Marni The Story of Wewe Gombel yang akan tayang pada tanggal berapa guys? 27 Juni 2024 Di Cinepolis Cinema. Yeay, jangan lupa nonton bareng keluarga, ramaikan. Iya, see you, bye.